berubah. Oke, di chapter 2 ini kita akan membahas mengenai desain suatu pelatihan, yakni dengan judul Designing the Learning to Fit the Need. Pada chapter ini akan membahas mengenai apa saja komponen ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan seorang desainer untuk mendesain suatu pelatihan. Yang tentunya desain ini mengacu pada kebutuhan sebagaimana yang telah dipaparkan di chapter pertama. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk diperhatikan oleh para desainer ataupun nantinya juga seorang instruktur ataupun seorang trainer ketika melakukan suatu pelatihan. Adapun di buku ini, di bukunya Gary McAdler di chapter 2 ini berisi mengenai yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang desainer ketika membuat desain pelatihan. Selanjutnya juga ada mengenai tata cara pembuatan modul pelatihan, yang dimana apa itu kontennya apa saja dan juga bagaimana cara membuatnya, dan juga ada beberapa prinsip-prinsip mengenai pembelajaran di mana nanti hal ini digunakan oleh seorang desainer untuk mendesain pelatihan yang efektif. Terus juga tentunya akan ada membahas mengenai evaluasi yang berupa tes. Nanti juga akan dibahas di chapter ini bagaimana cara membuat tes yang sesuai dengan kebutuhan dari pelatihan ini. Dan di akhir chapter ini juga membahas mengenai budgeting. Jadi seberapa besar budget yang dikeluarkan dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu pelatihan yang berhubungan dengan budgeting ataupun dengan keuangan ataupun dana dari yang dikeluarkan, baik yang nantinya akan diterima oleh para trainer ataupun dana yang dikeluarkan oleh para trainee ataupun audience. Oke, untuk lebih lanjutnya simak pembahasan berikut ini. Oke, pada chapter ini kita akan membahas mengenai desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi sebagaimana di chapter pertama, bahwasanya sebelum kita melakukan suatu pelatihan ataupun pembelajaran, kita harus menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari pelatihan tersebut. Nah, setelah kebutuhan tersebut sudah didapatkan, nah kita harus membuat desainnya, membuat suatu desain untuk pembelajaran tersebut. Nah, ada 5 komponen ataupun 5 fase yang harus dilakukan oleh para desainer untuk membuat suatu desain pelatihan. Yang pertama, yakni pengembangan. Di mana pengembangan ini juga para desainer harus menentukan training kontennya seperti apa. Jadi isi dari trainingnya apa, nanti media yang digunakan apa, nanti juga plannya seperti apa. Juga nanti ada instruktur guide-nya. Jadi pelatih ataupun trainer juga nanti harus bertindak seperti apa, dan yang terpenting juga evaluasi dari pelatihan tersebut itu harus ditentukan di fase pertama, di develop, pengembangan, semua harus dibuat. Nah, selanjutnya tahap kedua, setelah hal tersebut dibuat, dikembangkan, lalu dicek kembali, direvisi kira-kira apa saja yang beberapa hal tersebut, apa saja yang kira-kira dibutuhkan dan apa saja yang tidak perlu. Jadi sudah mulai dipetakan, direvisi sebaik mungkin. Nah, selanjutnya terakhir ini diselesaikan. Dan hal ini juga harus dilakukan tes. Mungkin juga bisa melakukan tes paling sederhananya melalui professional judgment, bisa juga dibantu oleh rekan-rekan profesional kira-kira materinya sudah sesuai atau belum. Jadi dicek kembali. Nah, fase keempat ini conduct. Jadi sebelum training yang sesungguhnya, perlu juga para trainer ini dengan desain tersebut melakukan pelatihan secara langsung. Jadi menggunakan pilot project atau pilot test. Juga nanti sudah ada prototipenya. Jadi dilakukan mungkin dengan cukup lingkup yang tidak terlalu banyak. Juga dilakukan pengetesan, diuji coba apakah pelatihan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya fase terakhir ini ada follow up ataupun di review kembali
apa saja hal yang kekurangan ataupun kelebihan dari pelatihan tersebut, dan semuanya difinalisasi, diselesaikan. Jadi kelima tahapan ini yang perlu diperhatikan para desainer untuk membuat suatu desain pelatihan ataupun pembelajaran. Nah, selain 5 fase tersebut, ada beberapa hal yang prinsip dalam suatu pembelajaran. Nah, yang pertama juga ada ada segmentasi, sejauh mana pembelajaran ini nantinya akan disampaikan atau mencakup aspek apa saja. Dan ini juga perlu diperhatikan oleh desainer. Jadi tidak sembarangan apakah ini mencakup beberapa kalangan atau segala macamnya. Jadi segmentasinya harus jelas. Terus juga ada space learning juga, jangkauannya ataupun jarak ya. Jadi karena pelatihan ini hanya sifatnya dengan waktu yang sedikit, waktu yang tidak banyak atau short time, ini juga harus diperhatikan. Jadi materi-materi yang juga nantinya akan disampaikan juga harus disesuaikan dengan keadaan tersebut. Selanjutnya poin ketiga juga ada active learning. Nah, ini hal penting juga ketika pelatihan dilakukan. Jadi para pembelajar itu harus aktif ketika training dilakukan. Jadi hal ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh trainer. Jadi trainer harus membangun komunikasi yang aktif. Jadi tidak hanya menyampaikan materi ketika lakukan pelatihan, harus juga memperhatikan bagaimana berinteraksi dengan audiens, sehingga audiens ini ataupun para pembelajar ini juga memiliki motivasi, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan ataupun hal yang disampaikan ketika materi secara lebih efektif. Nah, selanjutnya juga ada hal yang berhubungan dengan feedback atau umpan balik. Jadi juga harus diperhatikan bagaimana si para pembelajar ini juga mendapatkan pembelajaran seperti apa, sejauh mana mereka memahami materi, sejauh mana mereka dapat mengaplikasi, itu harus ada feedbacknya. Dan itu trainer harus memperhatikan tersebut, dan desainer dalam bentuk modulnya harus mempersiapkan hal tersebut. Selanjutnya juga ada overlapping, terus juga ada reinforcement. Jadi juga nanti sebagaimana para trainer juga nanti harus memberikan semangat kepada para pembelajarnya agar bisa mengikuti pelatihan dengan semangat. Juga ada materi yang harus disampaikan juga harus bermakna. Terus juga ada multiple sense learningnya juga. Jadi, dan yang terakhir juga penting ini ada transfer of learning. Jadi desain yang dibuat harus bisa menyampaikan ataupun mentransfer suatu materi secara efektif. Jadi tidak hanya materi, juga skill ataupun hal-hal yang berhubungan dengan konten dari training ini. Jadi tugas instruktur yang nantinya ataupun trainer yang akan menyampaikannya secara efektif, tapi juga desainer membuat suatu desain suatu pelatihan juga harus menentukan bagaimana hal tersebut bisa tersampaikan dengan efektif. Nah, selanjutnya juga ada learning preference yang disampaikan oleh Gary McAdoo dalam buku ini. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan, yakni para desainer harus mendesain pelatihan ini seefektif mungkin, dan juga nanti trainer harus bisa juga mengembangkan apa yang sudah ditentukan oleh desainer. Hal yang pertama yang penting itu adalah memotivasi. Bagaimana trainer nanti dapat memotivasi para pembelajar, para yang mengikuti trainingnya untuk bisa berinteraksi secara dua arah. Jadi tidak secara aktif, jadi tidak hanya menyampaikan materi secara pasif seperti itu. Harus adanya timbulnya suatu interaksi antara trainer maupun trainee-nya ataupun guru dengan muridnya atau segala macam. Selanjutnya juga desainer dan juga trainer harus menentukan juga demografi dari yang mengikuti pembelajaran ini ataupun learnernya ataupun muridnya harus ditentukan, karena hal ini juga berpengaruh terhadap metode mana yang lebih tepat digunakan untuk dengan kondisi
peserta yang seperti apa. Misalnya apabila pesertanya anak-anak yang lebih muda, umur 20-30 tahun, akan pembawanya seperti apa. Apabila yang tua itu seperti apa, itu akan lebih bisa menentukan metodenya. Jadi desainer juga bisa menentukan nanti arah dari materi seperti apa. Ya, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika desainer membuat suatu modulnya nanti, ataupun strategi ataupun metode dalam training tersebut. Nah, berhubungan dengan modul, jadi modul ini juga penting, modul pembelajarannya, desain modulnya ini juga penting. Jadi modulnya harus dibuat oleh desainer agar nanti walaupun karena terkadang desainer juga tidak menjadi trainer. Jadi ada beberapa desainer yang meminta rekan profesional yang lainnya untuk menjadi trainernya. Jadi dia hanya membuat suatu desain pembelajaran modul dan nanti orang lain yang akan menyampaikan materinya tersebut yang menjadi trainernya. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini ada masalah, analisis masalahnya seperti apa, juga job analisisnya seperti apa, analisis pekerjaan seperti apa, dan juga audiensnya tadi sudah disampaikan, nanti audiensnya nanti seperti apa, demografinya, profilnya seperti apa, itu harus sudah ada di dalam modul. Nah, yang lebih spesifiknya, jadi modul ini McAdler menyampaikan ada 3 hal yang penting yang perlu ada di dalam modul. Yang pertama, judul modul tersebut. Hal ini juga nanti akan berhubungan dengan kontennya. Jadi judul ini harus penting, jadi tidak boleh sembarangan. Selanjutnya ada introduction, ada terkait dengan pemaparan mengenai apa yang konten yang ataupun isi yang mengenai pelatihan tersebut, terus juga kebermanfaatannya apa, dan juga pentingnya. Jadi apa sih pentingnya dari desain modul ini. Selanjutnya juga ada alur dari penyampaian materi maupun aktivitas yang nantinya akan dilakukan selama training berlangsung. Jadi misalnya ada pergantian antara materi dengan materi satu dengan materi yang lain, alurnya seperti apa, apakah nanti ada ice breaking di mana, dan itu harus ada di modul. Jadi modul tidak hanya berisi materi, tapi juga berisi terkait dengan alur yang akan nanti dilakukan selama training berlangsung. Hal ini penting dilakukan agar training berjalan dengan efektif, karena juga hal ini juga terkait dengan waktu. Nah, ada beberapa komponen. Selanjutnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yang menjadi objek ataupun tujuan dari pembelajaran tersebut. Ya, ini ada performance condition, di mana kondisi seperti apa yang akan nanti dicapai oleh audiens ataupun peserta training atau peserta pembelajaran. Selanjutnya juga ada performance statement, apa saja perilaku ataupun tindakan yang bisa diamati yang berubah setelah mengikuti pelatihan tersebut. Jadi perlu ada hal yang ini juga terkait dengan evaluasi. Jadi ini juga harus ditentukan oleh para desainer, apa saja yang tindakan-tindakan apa saja yang akan nantinya dicapai oleh para audiens. Ini ada performance criterion, juga standar hal yang perlu dicapai oleh para audiens ketika mengisi pelatihan tersebut. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, desainer perlu membuat test item ataupun dalam bentuk evaluasi berupa tes. Ini juga untuk menentukan sejauh mana tujuan dari training ini dapat dicapai oleh para peserta ataupun audiens. Nah, hal ini juga para desainer harus mendesainnya secara baik, karena ini penting untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk mencapai tujuannya. Jadi tadi sudah di chapter pertama kebutuhannya apa, dan kebutuhan itu yang harus dicapai.
Dan untuk mengetahuinya ini perlu ada tesnya seperti itu, perlu ada ujiannya. Dan ini juga jadi tidak hanya membuat materi, tapi juga desainer juga harus membuat tesnya, evaluasinya. Nah, beberapa hal juga yang penting untuk diperhatikan oleh para desainer. Yang pertama juga harus ada course objektifnya. Jadi materinya itu apa saja yang nanti setiap materi itu apa tujuannya. Terus juga ada seberapa besar lingkup subjek ataupun kelas nanti yang bisa ikut dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya juga ada besarnya ruangan, training site-nya seperti apa, ruangannya juga sebesar apa, apakah nanti harus ada proyektor, harus ada komputer segala macamnya, dan apakah itu memungkinkan untuk beberapa orang, itu harus ditentukan. Jadi tidak hanya materi, jadi juga harus beberapa hal ini yang perlu diperhatikan. Juga yang terakhir pre-post coursework, ini tes sebelum dan sesudah training ini dilakukan. Jadi untuk mengetahui sejauh mana peningkatan entah itu pemahaman, entah itu skill yang diperoleh oleh individu, audiens ataupun peserta untuk dalam mengikuti training. Apa besar perubahannya ataupun apa yang dia dapatkan itu harus ditunjukkan. Nah, selain hal tersebut, jadi tadi lebih kepada praktisnya, yaitu membuat modulnya, apa yang perlu ada dalam modul. Nah, ketika menyusun ini modul juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh desainer. Jadi juga harus ada di dalam modul juga hal tersebut harus ada terkait dengan pengenalan mengenai pembelajarannya akan seperti apa. Jadi dijelaskan materinya berhubungan dengan apa. Selanjutnya ada transition statement, di mana juga harus dijelaskan mengenai mungkin beberapa informasi yang sudah didapatkan oleh para audiens nantinya, dan ada informasi yang mungkin baru. Ini harus dipadukan, dan tugas desainer harus menentukan hal tersebut. Selanjutnya juga harus ditentukan objektifnya, tujuan dari training ini apa, menjelaskan apa saja yang nantinya akan dicapai oleh para audiens. Selanjutnya juga ada enabling knowledge yang ini juga terkait dengan kontrak kerja ya, lebih spesifiknya mungkin harus para desainer harus sudah menentukan apa saja nantinya peraturannya seperti apa di dalam kelas. Juga ada beberapa kata-kata ataupun istilah nanti yang baru dan beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas yang akan dilakukan di training. Juga nanti ada kelas kontennya, jadi trainer juga nanti mungkin harus paham juga apa saja yang nantinya akan dilakukan selama training. Jadi tadi mungkin berhubungan dengan kontrak belajar ya, kontrak belajar, dan nanti juga akan disampaikan mengenai apa saja yang nantinya aktivitas yang akan dilakukan oleh para peserta ataupun audiens. Nah, selanjutnya juga ada praktis. Jadi tidak hanya trainer menyampaikan materi, ini juga para audiens juga diminta untuk mencobanya. Kalau itu pelatihan berbentuk pelatihan yang sifatnya skill, misalnya pelatihan komputer, analisis data, dan itu bisa dilakukan secara langsung seperti itu dengan membuka aplikasi atau segala macamnya. Kalau sifatnya materi, dan itu bisa dalam bentuk game, misalnya dalam satu game ditanyakan selama pelatihan tersebut mengenai materi-materi yang ada. Selanjutnya juga ada summary, yang ini juga ringkasan terkait dengan materi, itu juga harus diperhatikan. Dan yang selanjutnya ada test item. Nah, ini juga harus penting juga. Jadi nanti di awal ataupun di akhir, pre ataupun post, dan itu harus diberikan kepada para audiens untuk mengukur efektivitas dari pelatihan tersebut, sehingga nanti menjadi evaluasi bagi desainer maupun trainer untuk melakukan training tersebut.
Dan yang terakhir adalah conclusion ataupun kesimpulan. Hal ini juga perlu disampaikan kepada para audiens ataupun peserta terkait dengan apa saja yang menjadi kesimpulan yang perlu diperhatikan oleh para audiens. Dan ini juga para trainer juga harus memberikan motivasi untuk meningkatkan motivasi para audiens ataupun peserta untuk mau belajar lebih lanjut untuk materi-materi selanjutnya. Nah, selain membuat modul desainnya juga perlu para desainer itu juga membuat laporan. Jadi sebelum laporan itu dibuat perlu ada desain laporan, jadi harus ditentukan dulu nanti laporan tersebut seperti apa. Hal yang Jeremy Adler dalam bukunya ini Instructional Design for Action Learning ini menyampaikan ada 7 komponen yang perlu ada di suatu desain laporan. Yang pertama ada purpose, tujuannya apa. Yang kedua ada summary-nya, ada rangkuman dari analisis kebutuhan segala macam permasalahan, analisis selama proses itu harus ada rangkumannya. Terus juga ada scope-nya, sejauh mana jangkauan dari materi tersebut, jangkauan dari materi tersebut dilakukan sejauh mana. Terus juga ada strategi untuk melakukan tes ataupun evaluasi tes terhadap materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya juga dimasukkannya tadi desain yang telah dibuat harus dimasukkan juga dalam laporan seperti itu. Terus terakhir selanjutnya ada penyampaian strategi penyampaian. Dan yang terakhir juga tadi juga tes itemnya seperti apa, dan terakhir evaluasinya. Jadi terakhir disampaikan evaluasi dari training ini seperti apa. Dan kalau ketujuh hal ini yang perlu ada dalam suatu laporan. Jadi walaupun trainingnya belum selesai, bahkan belum dilaksanakan, baru desainnya saja, dan desainer harus sudah membuat desain dari laporan. Karena evaluasi untuk evaluasi training, karena hal ini juga akan berkaitan dengan budgeting. Jadi setelah komponen-komponen tersebut ada, nah desainer juga harus menentukan cost-nya ataupun budgetnya yang dikeluarkan seperti apa. Jadi tahap pertama itu harus cost per orangnya, jadi biaya per orang itu kira-kira per peserta itu berapa harus ditentukan. Hal ini juga berhubungan dengan isi konten dari trainingnya, juga terkait dengan fasilitas yang didapatkan seperti seminar kitnya, ataupun apakah nanti ia mendapatkan coffee break atau apakah dia mendapatkan berapa hal, itu harus ditentukan juga. Dan per peserta harus berapa yang harus dia keluarkan. Nah, yang selanjutnya yang kedua tuh harus juga ditentukan dengan cost tersebut, dengan biaya tersebut, apa saja hal-hal yang dapat diubah. Jadi apa saja, apakah skill ataupun pengetahuan apa saja yang akan diperoleh oleh para peserta tersebut. Ini harus sudah mulai ditentukan oleh para desainer. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini impact-nya. Jadi seberapa besar pengaruh dari pelatihan tersebut terhadap kinerja peserta training tersebut. Baik itu mungkin kalau para guru ketika ia nanti mengajar, apakah dia memiliki peningkatan, atau mungkin bagi para profesional yang bekerja di perusahaan di bidang industri, sejauh mana mereka bisa bekerja secara efektif sehingga kinerja mereka meningkat dan produktivitas perusahaan juga meningkat. Dan ini juga harus diperhatikan oleh desainer. Jadi impact-nya atau dampaknya harus sampai sejauh mana. Nah, itulah di bab 2 ini terkait dengan desain dari pembelajaran ataupun pelatihan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana di chapter pertama disampaikan di chapter pertama. Mungkin itu saja. Terima kasih.